So, hello everyone, welcome back. So, it's Hakan here. Jadi, hari ini kita bakal membahas satu hot topic. Why do we hate Donald Trump? Kenapa sih kita membenci Donald Trump tersebut? Kenapa? Gitu. Oke, tapi sebelum itu aku pengen bilang juga ya, topik hari ini pembahasan hari ini itu ada beberapa sub pembahasan yang lain, sub topik yang lain, dimana kalian harus nonton sampai habis supaya kalian take away yang ingin aku sampaikan di video ini bisa dapat. Jadi kalian enggak bias dan unbiased gitu, jadi bisa objektif. Dan bagaimana perspektif poin yang kalian dapat nanti di akhir video itu balik lagi ke kalian, filter, oke? Yang baik diambil, yang enggak baik ditinggalkan aja gitu, oke? Oke, so let's get started. Oke, Donald Trump, Donald Junior Trump, Donald J. Trump. Beliau dilantik pada 20 Januari 2017 sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat. Oke, beberapa hari setelah beliau menjabat, beliau menandatangani beberapa executive order, diantaranya prosedur sementara untuk mengantisipasi pencabutan Undang-Undang Perawatan Terjangkau Obamacare, penarikan kepesertaan dari Trans-Pacific Partnership Negotiation. Terus ada pemulihan kebijakan Mexico City, otorisasi proyek konstruksi Keystone XL and Dakota Access Pipeline, memperkuat keamanan perbatasan dan perencanaan untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS dan Meksiko, pelarangan masuknya imigran dari negara-negara Muslim atas dasar alasan terorisme, gitu. Oke, sebelum aku lanjut, memang aku lebih terinfluence bukan mencuci otak ya, bukan otakku tercuci gitu, bukan ya, tapi aku terpengaruh dari keluarga angkat aku di Amerika Serikat gitu, karena mereka pendukung Donald Trump, pendukung Republik. Jadi dari situ aku banyak belajar bahwasanya ada banyak sekali hal-hal yang aku nggak tahu sebelumnya, dan it changed my perspective about him gitu. Oke, tahu nggak kalau beliau ini, Donald Trump ini, tidak pernah menerima cek gajinya? Nggak tahu kan? Jadi gajinya itu digunain untuk membangun negara loh. Achievement yang lain tentang angka pengangguran ketika beliau menjabat, aku ambil informasi dari situs resmi ya. Ini situs resmi White House, jadi biar kalian nggak ngira aku nih ngada-ngada. Ketika beliau menjabat itu, penduduk Amerika itu memperoleh 7 juta pekerjaan baru, lebih banyak 3 kali lipat dari proyeksi pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar pemerintah yang lain. Terus middle class juga penghasilannya naik. Terus di unemployment rate, angka pengangguran juga paling rendah, cuma 3,5% gitu. Dan masih banyak lagi uncover achievement yang tak dipublish di media. Terus selanjutnya, subtopik yang kedua. Then now I would like to ask, on what basis are you in state of hatred for him? Atas dasar apa sih kita membenci beliau? Atau jangan-jangan you don't have any, cuman ngikut-ngikut aja nih orang lain ngomong jelek untuk beliau, terus kita cuman benerin aja tanpa data-data gitu. Please take it deeply ya. It is just not about him gitu. Cuma coba tanyakan lagi ke diri kalian, kayak refleksi gitu. Apa sih yang membuat kita nggak suka ke seseorang itu? Mungkin bukan hanya ke Donald Trump, tapi ke orang lain juga ini. Ke orang lain, kenapa sih kita nggak suka ke orang ini? Kenapa sih kita benci orang ini? Apa datanya? What basis gitu? Oke? Nah, hipotesis yang pertama yang aku dapat ya dari survei beberapa kawan aku ya, beberapa kawan, kan kok suka nih, kok jadi pendukung Donald Trump gitu, kok kamu jadi pendukung Donald Trump segala macam, kok kamu ngebela dia, kok kamu ini, kok kamu itu segala macam. Bahkan seorang dosen yang seharusnya mengajar di kelas, waktu itu aku pasang foto profile, WhatsApp foto profile itu
foto Donald Trump. Terus dia bilang, nak diubah nak ya foto profilnya, kenapa Trump kamu taruh gitu. I mean what the hell gitu. Itu kan udah di luar gitu kan, udah outside, udah beyond authority gitu, udah beyond otoritas si dosen yang mengajar di ruangan misalkan. Nah, balik lagi. Then now I would like to ask, on what basis are you in state of hatred for him? Atas dasar apa sih kita membenci Donald Trump? Atas dasar apa kita membenci beliau? Atau jangan-jangan you don't have any gitu. Jujur, orang Aceh, mungkin dari hipotesis aku, karena mayoritasnya Islam, mayoritasnya Muslim, jadi banyak masyarakat Aceh yang mengira, oh Donald Trump ini anti-Muslim gitu. Padahal jelas pelarangan masuk sementara atas dasar terorisme. Apalagi waktu itu ISIS masih marak-maraknya. ISIS perang di Suriah masih lagi hot-hotnya nih 2017 setelah Bin Laden meninggal di zaman Obama, terus masuk ke Donald Trump itu masih panas-panas gitu. Itu sih hipotesis aku. Terus subtopik selanjutnya adalah setidaknya itu kita harus objektif dalam sesuatu. Kalau ada hal yang tidak bagus at something, kita bisa locate di mana hal yang tidak bagus tersebut. Dan jangan jadikan itu sebagai, kita jadikan itu sebagai milestone kita untuk menjadi lebih baik for the future. Jangan hanya ikut-ikutan, mayoritas yang tidak ada arah. And I think stand out from the crowd and be as authentic as you are, itu lebih keren. Itu lebih keren deh. Kamu punya prinsip, kamu punya asumsi sendiri, kamu punya data sendiri, dan pengalaman orang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata nih semuanya menurut asumsi pribadi gitu. Balik lagi, pengalaman lagi pribadi, aku pernah disuruh, Hakan, coba deh kamu berubah ini itu gitu. Mungkin kita semua pernah ya, saran dari orang lain, Hakan, coba kamu berubah gini, jadi lebih baik segala macam. Tapi balik lagi nih, kemananya spesifik dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, spesifik di mananya yang harus aku ubah gitu. Aku nggak tahu, cuman coba kamu ubah aja deh gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau kamu nggak suka ke seseorang, kalau kamu nggak suka ke si A, ke si B, sampai ke si Z, kenapa kamu nggak sukanya? Atau jangan-jangan kamu hanya dengar kicauan burung, dengar kabar burung, terus ya kamu ngikut gitu. Balik lagi, be as authentic as you are gitu. Just be yourself. Terus subtopik yang keempat, I want to give you another example here. Ingat nggak waktu kejadian Omnibus atau Omnibus Law, I don't know how to pronounce it, banyak pro dan kontra kan, dan demo di mana-mana waktu itu. Oke, let me stop you right there. Yang mau aku bilang adalah, dari awal tuh kita udah disclaimer, kita bukan ahli hukum, kita bukan ahli ekonomi, dan bagi yang demo ikut-ikutan ini untuk apa gitu. Alih-alih demi rakyat ya. Emang udah dibaca belum isi undang-undang Omnibus atau Omnibus Law ini? Apa-apa aja yang termaktub. Jujur, aku sangat mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa ya, kawan-kawan seperjuangan yang sudah memperjuangkan hak-hak rakyat, mengkaji, membaca, dan mempelajari undang-undangnya. Yang mau aku sentil, yang mau aku tegur di sini adalah kaum ikut-ikutan ini loh, gitu. Demo hanya demi postingan di Instastory, demi rakyat, gitu. Demo demi postingan di Instagram, pakai alma mater kebanggaan, woi demi rakyat, oh gagah, gitu kan. Pakai ikat kepala dan turun ke lapangan, seolah-olah demi rakyat. Terus ditanya nih sama abang penjual gorengan di samping jalan atau abang kangkang somai gitu, Dek, ini demo apa nih Dek? Jawabnya keren, demo Omnibus Law, mosi tidak percaya, ini semua demi rakyat, bla 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 bla. Terus ditanya lagi sama bang tukang bakso, apa itu di Omnibus Law? Terus jawabnya, tanya sama anak hukum aja ya bang, saya fakultas kehutanan. What? Oke, did you get my point here? Oke, dapat ya poinnya di sini ya. Dan nggak bermaksud bias.
menurut aku 905 halaman, 15 bab, 186 pasal sangat rawan hoax dan salah penafsirannya. What's the point kalau hanya ikut-ikutan gitu? Memang sih terlihat keren, kamu udah panas-panasan turun ke jalan siang-siang, nggak makan siang mungkin, but before you do something, please educate yourself first. Once again, even though the crowd does it, it doesn't mean you have to follow. Balik lagi, be as authentic as you are. Aku suka Donald Trump. I don't hate Donald Trump. Aku nih nggak benci Donald Trump. I'm not hating him. Tapi I have the data. Aku ada prinsip. Aku ada gimana ya? Aku ada principle. Aku ada survei. Aku ada alasan kenapa aku suka Donald Trump. Kenapa aku nggak membenci Donald Trump. Sekarang aku tanya balik ke kalian. Kenapa kalian harus membenci Donald Trump? Kenapa? Gak tahu kan? Ataupun kalian tahu, tapi kalian ya enggak objektif, hanya dengar kata-kata burung. Oh, Donald Trump ini segala macam. Emang iya begitu? Itu kata dia. Kata dia siapa? Gitu. Ini mungkin masalah Donald Trump ini bukan hanya ke Donald Trump ya. Aku kaitkan ke Donald Trump, mungkin ini yang aku temui paling banyak, apalagi di lingkunganku ya. Balik lagi mungkin ke lingkungan sekolah kalian nggak suka ke seseorang gitu, terus tiba-tiba ada yang si A ini jelek banget, ini segala macam ini. Oh ya, terus kalian tiba-tiba langsung ngebenci dia gitu. Tanpa alasan, tanpa survei, tanpa data, ataupun tanpa bukti yang jelas, kalian langsung hate, kalian langsung benci ke dia. Setidaknya kalau kalian benci ataupun kalian nggak suka ke dia, kalian ada data, kalian ada prinsip, kalian ada alasan. Find your reason. Thank you so much.